Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang materi dokumen perdagangan luar negeri. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri yaitu Alfitra Arifiana dengan NPM 2019 14500 dan yang kedua ada Bunga Widya Trikuntari dengan NPM 2019 14500 Selanjutnya yaitu ada pengertian dokumen ekspor-impor. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lainnya. Dalam perdagangan internasional ekspor-impor, diperlukan beberapa dokumen penting sebagai syarat terjadinya kesepakatan. Dokumen ekspor-impor dalam perdagangan internasional ini memenuhi semua persyaratan sebelum dan sesudah terjadinya transaksi. Sebelum semua jenis dokumen yang ada dalam proses transaksi ekspor-impor ini, baik yang dikeluarkan oleh pengusaha, yang dikeluarkan oleh perbankan, yang dikeluarkan oleh pelayaran dan instansi lainnya mempunyai fungsi dan peranannya masing-masing. Oleh sebab itu, semua dokumen yang menyangkut kegiatan tersebut harus dibuat dan diteliti dengan sejelas-jelasnya. Dokumen ekspor-impor dalam perdagangan internasional ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada dokumen induk atau dokumen penting, yang kedua itu ada dokumen penunjang atau dokumen tambahan, dan yang ketiga ada dokumen pembantu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa saja yang termasuk dalam dokumen ini. Yang A itu ada dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan adalah setiap tulisan yang dipakai sebagai alat bukti dalam pengangkutan, berupa naskah, tanda terima, tanda penyerahan, dan tanda milik atau hak, yang terdiri dari letter of credit atau LC, yang dimana pihak mengimpor barang dapat mengajukan kepada bank agar pihak eksportir di luar negeri yang menjadi pihak terlibat memiliki hak untuk menarik wesel-wesel atas importir yang bersangkutan. Sebagai contohnya, jika Pak Budi ingin mengirimkan barang ke Surabaya dari koleganya di Jepang, maka Pak Budi adalah importir dan koleganya adalah eksportir. Sebagai seorang importir, Pak Budi berhak mengajukan pada bank untuk memiliki hak mengirim wesel-wesel dari sang kolega ketika pelaksanaan perdagangan sedang berlangsung. Lalu ada Bill of Lading. Bill of Lading adalah tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut. Dapat dikatakan dokumen pengapalan yang paling penting karena mempunyai sifat jaminan atau pengamanan, karena berfungsi menjadi sebuah bukti atas pemilikan barang dan adanya perjanjian pengangkutan barang-barang melalui laut. Adapun pihak-pihak yang tercantum dalam Bill of Lading. Yang pertama itu ada shipper, pemilik kapal yang dalam banyak hal merupakan pengirim LC. Lalu ada consignee, yaitu pihak yang merupakan penerima barang di mana kepadanya akan diberlakukan tentang saat tibanya barang. Lalu ada carrier, yaitu perusahaan pelayaran yang berhubungan dengan perusahaan. Dan yang terakhir ada notify party, dalam hal ini ditetapkan siapa saja yang terdapat dalam LC. Selanjutnya ada airway bill. Perlu diperhatikan bahwa airway bill ini bukan merupakan dokumen kepemilikan seperti bill of lading pada umumnya, karena jenis dokumen yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan yang berfungsi sebagai bukti penerimaan barang dan sebagai kontrak pengangkutan barang melalui kapal udara dari negara penjual ke negara pembeli. Dalam pemeriksaan airway bill ini harus diperhatikan mengenai nama dan alamat pengirim maupun penjual, dan penerima maupun pembeli, serta nama barang yang bersangkutan. Kemudian, harus tercantum pernyataan tanda terima barang untuk dikirim ke tempat tujuan oleh maskapai penerbangan bersangkutan dengan mencantumkan pula tanggal penerbitan, nama kota, serta tanda tangan pejabat yang berwenang dan stempel perusahaan. Dan yang terakhir ada railway consignment note. Jenis ini hanya terdapat pada pengangkutan barang-barang dengan kereta api. Dikenal juga dengan istilah
surat angkutan kereta api. Pada dokumen ini dicantumkan juga nama stasiun pemberangkatan, kota tujuan, nama, dan alamat eksportir. Dokumen ini harus dicap dengan nama stasiun kereta api yang bersangkutan. Barang-barang yang telah sampai di tempat tujuan akan diserahkan pada penerima atas permohonan dari yang bersangkutan dan dibuktikan oleh pejabat-pejabat perusahaan kereta api di tempat tujuan. Selanjutnya yang B itu terdapat faktur atau invoice. Faktur merupakan sebuah dokumen yang digunakan untuk segala sesuatu yang bersifat penagihan. Misalnya, berapa biaya yang perlu dikeluarkan, berapa biaya yang bisa ditarik, dan penyelesaian segala macam bea masuk. Faktur atau invoice ini dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu proforma invoice. Proforma invoice merupakan sebuah invoice atau faktur yang menjadi bukti sah dan dapat diterima bahwa telah terjadinya syarat-syarat dalam proses jual beli. Dengan adanya invoice ini, perizinan akan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Ketika proforma invoice sudah diterima dan disepakati bersama, maka secara otomatis atau secara hukum sebagai bukti adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bersama baik oleh penjual maupun pembeli ataupun dari pihak eksportir maupun pihak importir. Yang kedua yaitu ada commercial invoice. Commercial invoice merupakan nota perincian tentang keterangan jumlah barang yang dijual dan harga dari barang tersebut serta perhitungan pembayarannya. Faktur ini oleh penjual atau eksportir ditunjukkan kepada pembeli atau importir yang namanya dan alamatnya tersebut sudah sesuai dengan yang tercantum dalam LC. Yang ketiga yaitu ada consular invoice. Consular invoice merupakan faktur yang dikeluarkan oleh instansi resmi yaitu kedutaan atau konsulat. Faktur ini terkadang ditandatangani oleh konsul perdagangan negara pembeli, dibuat oleh eksportir dan ditandatangani oleh konsul negara pembeli atau dibuat dan ditandatangani dari negara pembeli. Yang C ada dokumen polis asuransi. Mengenai asuransi ini diatur dalam undang-undang di mana pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang memberikan pengertian asuransi sebagai berikut. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Dengan demikian, dokumen polis asuransi adalah surat bukti pertanggungan yang dikeluarkan oleh maskapai asuransi atas permintaan eksportir maupun importir untuk menjamin keselamatan atas barang yang dikirim dari aneka bencana dan kerusakan. Dokumen asuransi ini terdiri atas beberapa bentuk. Yang pertama itu ada insurance policy. Insurance policy merupakan bukti kontrak asuransi barang-barang yang akan diangkut dengan kapal atas nama si tertanggung membayar premi. Lalu ada insurance certificate, yang dimana dokumen asuransi merupakan surat keterangan yang menerangkan bahwa terhadap barang-barang tertentu yang diangkut telah dilakukan penutupan transaksi. Dan yang terakhir ada cover note. Cover note merupakan pemberitahuan dari sebuah perusahaan asuransi yang menyatakan bahwa suatu telah ditutup. Dapat dikatakan suatu dokumen penutupan asuransi yang bersifat sementara. Yang kedua itu ada dokumen penunjang atau dokumen tambahan. Dokumen tambahan merupakan dokumen dukungan yang dikeluarkan untuk memperkuat atau merinci keterangan yang terdapat dalam dokumen induk, terutama pada faktur atau invoice, karena biasanya invoice ini dibuat dalam bentuk yang sangat sederhana sehingga memerlukan hal-hal yang dapat menunjang seperti legalitas importir atau eksportir, kejelasan deskripsi barang, dan kejelasan hak dan kewajiban pembeli maupun penjualnya. Yang termasuk dalam dokumen penunjang antara lain yang pertama yaitu surat keterangan asal atau Certificate of Origin, yang merupakan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang ditandatangani untuk membuktikan atau menerangkan negara asal suatu barang tersebut. Instansi yang berwenang ini misalnya Departemen Perdagangan, Kantor Dagang, Bea Cukai, dan lain sebagainya.
Alasan dari adanya dokumen ini adalah untuk mencegah masuknya barang dari negara yang dilarang. Misalnya, berlian yang dilarang masuk dari negara-negara yang sedang dilanda perang, ataupun barang-barang yang dari Israel dilarang masuk ke Indonesia atas alasan tertentu. Yang kedua, ada daftar pengepakan atau packing list. Maksudnya adalah dokumen yang merupakan daftar perincian barang yang dipakai mengenai jenis dan jumlah satuan dari barang yang terdapat dalam pack, bungkus, ataupun yang terkait di dalam peti. Daftar pengepakan ini sangat dibutuhkan oleh pihak bea cukai sebagai alat untuk mencocokkan kesamaan barang yang didaftarkan dalam dokumen ekspor impor dengan fisik yang real. Jika terdapat perbedaan antara dokumen di pihak bea cukai dengan daftar pengepakan, kemungkinan besar akan terjadi masalah seperti penundaan izin lolos dalam ekspor impor. Oleh sebab itu, antara dokumen yang sudah dibuat, utamanya dalam commercial invoice, harus sama dengan detail utamanya dengan packing list ini. Yang ketiga yaitu ada surat keterangan pemeriksaan atau Certificate of Inspection, yang merupakan surat keterangan tentang keadaan barang mengenai mutu barang, jenis barang, harga barang, dan lain keterangan yang dibutuhkan. Pemeriksaan ini akan dilakukan oleh juru periksa badan resmi yang disahkan oleh pemerintah dan telah dikenal dalam dunia perdagangan internasional. Tugas dari badan resmi ini adalah untuk memeriksa berbagai hal barang yang akan dikirim, baik itu kondisinya, jumlahnya, mutunya, dan bagaimana barang tersebut akan dikemas. Sistem kerjanya adalah dengan memeriksa secara acak dari barang tersebut dan melihat apakah sudah mewakili kondisi sebenarnya atau tidak. Jika memungkinkan, maka akan dinilai apakah kondisi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen perjanjian tersebut. Yang keempat, ada sertifikat mutu. Hal berikutnya yang diperlukan ketika mengurus ekspor impor ataupun ketika menggunakan jasa impor resmi Jakarta. Hal ini penting untuk memastikan barang yang akan dikirimkan sesuai dengan standar beberapa pihak. Sertifikat mutu ini wajib untuk dimiliki. Sertifikat mutu ini dapat dibuat di laboratorium perusahaan ataupun di badan penelitian yang independen. Untuk di Indonesia sendiri ini, sertifikat mutu bisa dimintakan pada pihak BPOM atau MUI. Selanjutnya, ada keterangan timbangan atau weight mark. Sesuai namanya, dokumen ini berisikan rincian berat dari setiap kemasan barang sesuai yang tertera dalam faktur. Dokumen ini cukup penting karena untuk mempersiapkan alat-alat pengangkut pada barang pada saat pemeriksaan. Lalu ada daftar ukuran atau measurement list. Measurement list adalah daftar yang berisi ukuran dan takaran dari tiap peti atau tiap kemasan yang biasanya menyebutkan volume dari tiap kemasan tersebut. Ukuran-ukuran dalam dokumen ini haruslah sama dengan syarat-syarat yang dicantumkan dalam LC. Volume pengapakan setiap barang tersebut diperlukan antara lain untuk menghitung ongkos angkut atau untuk keperluan persiapan barang-barang. Selanjutnya ada Sanitary, Health, and Veterinary Certificate. Dokumen ini diperlukan untuk menyatakan bahwa bahan ekspor, tanaman-tanaman, atau bagian-bagian dari hasil-hasil tanaman telah diperiksa dan telah bebas dari nama-nama penyakit. Dalam hal kaitan dengan produksi-produksi laut, tulang hewan, dan ternak, tingkat kebersihan atau kebusukan, serta kesehatan serta aspek-aspek lainnya dari barang-barang tersebut dijelaskan dalam dokumen ini. Dan yang terakhir ada analisa kimia atau chemical analysis, merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh laboratorium kimia yang berisi komposisi kimiawi dari suatu barang. Dokumen ini juga menjelaskan tentang bahan-bahan dan proporsi serta kandungan bahan yang terdapat. Penelitian tersebut dilakukan oleh Badan Analisa Obat-obatan dan Bahan-bahan Kimia. Yang ketiga yaitu ada dokumen pembantu. Dokumen pembantu merupakan beberapa tambahan dalam dokumen ekspor impor yang walaupun bukan dokumen pengapalan, tetapi sering diperlukan untuk kelancaran penerimaan barang-barang yang dikapalkan di tempat importir atau eksportir. Yang termasuk ke dalam dokumen pembantu adalah yang pertama, Freight Forwarder Receipt.
merupakan eksportir dan importir yang menggunakan jasa-jasa freight forwardership sebagai ganti penyerahan barang-barangnya. Seseorang atau suatu badan hukum yang melaksanakan perintah pengiriman barang atau muatan dari satu atau beberapa orang pemilik barang yang dikumpulkan dari satu atau beberapa tempat sampai ke tempat tujuan akhir melalui sistem pengaturan lalu lintas barang dan dokumen dengan menggunakan satu atau beberapa jenis angkutan. Yang kedua ada delivery order. Delivery order merupakan dokumen berupa surat perintah penyerahan barang pesanan yang sudah disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Dokumen ini ditunjukkan kepada bagian gudang perusahaan. Delivery order dapat juga berfungsi sebagai surat jalan yang dikeluarkan oleh bea cukai untuk mengeluarkan barang-barang dari pelabuhan. Warehouse receipt atau resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang terdaftar secara khusus yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Gudang di sini artinya bisa bermacam-macam tergantung komoditas yang disimpan, mulai dari coklat, kopi, beras, hingga minyak sawit. Resi gudang ini nantinya bisa digunakan sebagai jaminan atas kredit dari perbankan. Maka dari itu, resi gudang ini dapat diperdagangkan, diperjualbelikan, dipertukarkan, ataupun digunakan sebagai jaminan bagi pinjaman maupun dapat digunakan untuk penyerahan barang. Trust receipt merupakan suatu dokumen atau instrumen yang digunakan oleh seorang importir untuk mendapatkan atau memiliki dokumen-dokumen pengapalan sebuah LC agar importir tersebut dapat menjual barang-barang yang bersangkutan sebelum membayar atau menebus dokumen pengapalan tersebut kepada bank. Dengan menandatangani dokumen tersebut, importir mengikatkan diri kepada bank untuk memperoleh hasil penjualan barang-barang guna melunasi pembayaran dokumen-dokumen pengapalan tersebut kepada bank. Selama barang belum laku, maka hak atas barang masih tetap dimiliki oleh bank. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai dokumen perdagangan luar negeri. Mohon maaf jika sekiranya ada yang kurang dalam penyampaian. Semoga presentasi kami bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.